Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai untuk nanti absennya, Ibu bakal screenshot di awal pertemuan, sama nanti sebelum penutupan bakal di screenshot lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan doanya bisa menjadi berkah ya untuk kita belajar kali ini. Untuk pembelajaran kali ini itu kita akan membelajar aplikasi perangkat lunak. Tapi sebelum kita lanjut nih, Ibu mau coba brainstorming dulu. Sebelumnya itu masih ada yang ingat nggak nih kita belajar apa? Untuk pertemuan kemarin, kita udah mempelajari mengenai menerapkan gambar interior. Betul ya, minggu kemarin itu kita belajar tentang penerapan ilmu interior. Sekarang kita bertemu nih dengan materi baru, yaitu aplikasi perangkat lunak. Di dalam pertemuan kali ini tuh ada beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kompetensi dasar yang pertama itu ada memahami jenis-jenis perangkat lunak, lalu yang kedua itu ada menyajikan jenis-jenis perangkat lunak. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dapat menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak, mengklasifikasikan jenis-jenis perangkat lunak, dan yang terakhir itu mempresentasikan jenis-jenis aplikasi perangkat lunak untuk menggambar. Di sini ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama itu ada software system, yaitu perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya itu ada iOS, ada Linux, ada Windows, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada software browser. Fungsinya sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Contohnya yang paling sering kita gunain itu ada Google. Terus kalau di komputer itu ada Mozilla, ada Firefox, ada Bing, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada Microsoft Office, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan mengkombinasikan data dalam bentuk dokumen. Microsoft Office ini jenisnya banyak gitu ya. Yang sering kita gunakan dari dulu itu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, PowerPoint, dan yang sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada software antivirus. Karena namanya antivirus, otomatis untuk mencegah virus-virus itu masuk ke dalam komputer kita. Nah, yang terakhir nih ada file software, yaitu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat gambarnya, hingga editing, dan bahkan hingga rendering. Sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada, Cukup, ya. Bu. Kita lanjut nih ke materi pokok, yaitu aplikasi perangkat lunak. Di sini perangkat lunak sendiri tadi kan udah dijelasin ya, dia adalah bawaan dari komputer yang menghubungkan kita pengguna dengan komputernya. Sementara aplikasi perangkat lunak sendiri itu adalah turunan nih dari perangkat lunak. Dia merupakan suatu subkelas perangkat lunak, software, komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Di sini kan kita akan mempelajari aplikasi perangkat lunak yang akan digunakan untuk menggambar nih dalam dunia arsitektur. Sebelumnya, ada yang pernah dengar nggak sih rata-rata seorang arsitek itu menggunakan aplikasi perangkat lunak apa aja? AutoCAD, Bu. Iya, betul. Banyak ya aplikasi perangkat lunak yang digunakan arsitek nih untuk menggambar digital. Ini jenis-jenis aplikasi perangkat lunaknya. Tadi yang disebutin ya, tadi ada AutoCAD, betul. Terus kemudian ada SketchUp, lalu ada Archicad, lalu ada 3D Max, ada Autodesk Revit, dan Lumion. Masing-masing dari jenis aplikasi perangkat lunak ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu. Dan mereka juga punya penggunaannya masing-masing. Tuh. Di sini Ibu akan jelasin beberapa. Tadi yang pernah disebutin itu adalah AutoCAD. AutoCAD ini adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana desain yang dibantu komputer aided design atau CAD dan penyusunannya. AutoCAD ini itu udah jadi salah satu aplikasi paling dasar yang digunakan oleh seorang arsitek karena dia itu sudah digunakan sejak tahun 1982 sebagai aplikasi perancangan digital yang memiliki kesesuaian gambar dengan kaidah gambar teknik. AutoCAD sendiri itu dia dapat menampilkan dua gambar. Kita bisa buat gambar dua dimensinya, lalu kita juga bisa mendapatkan proyeksi dalam gambar tiga dimensinya. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak yang kedua itu SketchUp. Ini adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat gambar tiga dimensi khususnya. Untuk SketchUp ini dia lebih fleksibel. Dia itu bisa digunakan oleh arsitektur, bisa dalam sipil, bisa dalam animasi, bahkan dalam game. Lalu untuk output gambarnya sendiri di SketchUp itu jauh lebih beragam. Kita bisa memilih jenis gambarnya itu nanti hasilnya bakal jadi seperti apa. Sebelum dilanjut, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Jenis selanjutnya itu ada Archicad.
Di sini Archicad itu merupakan aplikasi perangkat lunak BIM yang penggunaannya dikhususkan pada bidang pengembangan arsitektur. Produk BIM ini memberikan informasi yang saling terintegrasi. Jadi BIM itu aplikasinya itu terintegrasi gitu dari gambar 2 dimensinya hingga gambar 3 dimensinya itu bisa kita langsung lihat dan kita bisa melihat detail-detail yang lebih tergambarkan di sana. Itu sama dengan AutoCAD, Archicad juga bisa menghasilkan gambarnya 2 dimensi, juga bisa menghasilkan gambar 3 dimensi. Selanjutnya ada 3D Max. Kalau 3D Max ini sedikit berbeda nih dengan Archicad dan gambar-gambar yang lain karena ini tuh dikhususkan untuk program modeling, program rendering, dan animasi. Jadi biasanya output gambar 3 dimensi dari Archicad, dari SketchUp itu bisa dirender melalui 3D Max. Nanti hasilnya itu bisa jauh lebih realistik. Yang terakhir, itu ada Revit. Revit ini sebenarnya sifatnya sama, yaitu merupakan BIM juga nih, Building Information Modeling, yang sama kayak Archicad. Cuman bedanya di sini dia bisa render secara langsung gitu. Kalau tadi Archicad itu hasil gambar 3 dimensinya, dia harus melalui tahap aplikasi rendering yang lain, sementara kalau Revit, kita bisa menghasilkan renderingnya tuh di aplikasinya. Yang terakhir nih, ada Lumion. Nah, Lumion ini sama seperti yang sebelumnya. Gitu. Jadi dia memang difokuskannya itu untuk modeling, untuk rendering, dan produk animasi yang jauh lebih realistik. Kalau di sini kelebihannya itu dia dapat memvisualisasikan secara real time dalam scene rendering. Sebelumnya kita lanjut ke bagian yang terakhir. Ada yang mau ingin ditanyakan dulu nggak nih? Atau masih bingung perbedaan-perbedaan setiap aplikasinya? Itu cukup. Sekarang ini ada tahap yang paling tunggu-tunggu, yaitu ada kuis. Di sini nanti Ibu akan menampilkan beberapa logo dari aplikasi perangkat lunak arsitektur juga, yang masih berhubungan dengan arsitek. Nanti kalian boleh menjawabnya dengan cara raise hand. Nanti yang paling cepat raise hand-nya bakal Ibu tunjuk untuk jawab. Udah siap belum nih? Siap, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Ini ada logo apa nih? Ada yang mau jawab? Oke, boleh Nabila. Logo Enscape. Betul, ini adalah logo Enscape. Enscape ini sama ya tadi, dia itu sebenarnya untuk rendering juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu ini logo dari aplikasi apa? Boleh siapa saja jawab. Viray, Bu. Betul, ini adalah aplikasi perangkat lunak dari Viray. Viray juga sama nih dengan Enscape, dia itu untuk rendering juga. Boleh, ini ada yang tahu? Boleh Ilmi? Chief Arsitek bukan ya, Bu? Betul nih, jawabannya itu Chief Architect Software. Itu sama ya, bentukannya kayak Archicad gitu. Dia BIM juga. Selanjutnya nih, ada dua lagi. Ini yang keempat. Ada yang tahu? Boleh Akhwat duluan? Boleh jawab? Vectorworks. Betul, ini adalah aplikasi Vectorworks gitu. Dia bentukannya lebih mirip ke AutoCAD sebenarnya. Nah, yang terakhir nih. Pasti ini pada tahu dong ini ada logo apa? Ini boleh langsung jawab aja nih semuanya. Oke, Bu. Betul, udah pasti tahu ya ini logo dari AutoCAD. Ternyata banyak ya aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk arsitektur gitu, untuk menggambar. Sebelumnya Ibu mau terima kasih juga nih udah yang jawab. Jawabannya benar-benar semua, udah pintar-pintar semua. Nanti yang jawab kasih nilai tambahan. Sebelumnya nih karena udah berakhir, kita udah kuis, Ibu mau minta satu orang nih boleh untuk menyimpulkan kita tuh dari tadi udah belajar apa aja. Oke, boleh Agna. Jadi tadi itu kita belajar tentang jenis-jenis aplikasi perangkat lunak untuk menggambar arsitektur. Betul banget ya jawaban Agna. Ternyata selama ini kalian sudah menyimak ya pematerian hari ini dengan baik. Terima kasih Agna. Terakhir, sebelum Ibu tutup nih, Ibu ada oleh-oleh sedikit, yaitu tugas. Itu tugasnya nggak banyak, tugasnya cuma satu, tapi kalian di sini diminta menyebutkan 3 kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi perangkat lunak. Pertama itu ada AutoCAD, ada Archicad, dan ada SketchUp. Jadi kalau disebutin ya masing-masing, yaitu penggunaannya untuk apa aja. Kalian diminta untuk menyebutkan 3 aja kelebihan dan kekurangan dari setiap aplikasinya. Tugasnya itu boleh diketik, nanti dikumpulkannya dalam format PDF pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 melalui Google Classroom. Nanti mungkin akan Ibu up lagi ya di Google Classroom detail lebih lanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya untuk terkait tugas atau udah cukup? Cukup, Bu. Baik, jangan lupa dikerjakan ya untuk tugas-tugasnya. Kalau gitu, karena di sini udah akhir pertemuan, semuanya sudah tercapai ya, tadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai, Alhamdulillah hari ini.
Sebelum Ibu tutup, sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih lagi sekali lagi. Kalau begitu, oh ya, kita screenshot dulu ya untuk presensi hari ini. Tadi di awal udah Ibu screenshot, sekarang kita screenshot lagi. Yang off cam boleh dibuka dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kalau gitu Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lainnya boleh live ya. Jangan lupa tugasnya dikerjain dan jaga kesehatan terus. Terima kasih.